Infinix Expert ini di 1 jutaan nggak ada yang spesial sih, serius. Tapi tetap bisa aplikasi Office ya, kayak WPS PC levelnya di Huawei. Nah, di mana nggak spesialnya dan kok bisa pakai Office yang kayak WPS PC level di Huawei? Oke, di sini Fadil langsung aja kita review Infinix Expert. Yang pertama tuh desain tetap kokoh. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa HP sejutaan masih plastik dan ini tablet sejutaan pakai logam, jawabannya simpel, karena logam tuh jauh lebih kuat dan kokoh dibandingkan plastik yang harus dipakai di sebuah perangkat yang punya layar yang luas. Baterainya pun besar, jadi ya buat nopang komponen di dalamnya dengan baik, selain untuk masalah estetik ya. Karena kan kalau plastik takutnya bengkok atau gak kuat lah. Bisa plastik pasti, tapi ya jadi tebal gitu si ketebalannya. Untuk masalah desain sebenarnya nggak cakep-cakep amat. Bahkan mirip tablet-tablet Cina yang dijual murah di TikTok yang gak jelas merek dari mana. Nggak ada yang spesial lah. Yang hanya diacungi jempol hanya masalah materialnya yang logam, ada jack 3,5 mm dan slot microSD. Dan buat saya tablet ini agak pegel ya kalau dipegang satu tangan berlama-lama. Tapi tetap enak dipegang 2 tangan kok. Karena selain kokoh, untungnya punya ketebalan yang slim. Kedua, masalah layar. Nah, saya seneng ya Infinix ngasih varian bezel putih. Kayak HP-HP dan tablet jadul, jujur saya suka sih karena bosen ya lihat bezel yang hitam gitu semuanya. Emang tebal ya si bezelnya, tapi gak masalah karena cukup seimbang setiap sisinya. Dan kualitasnya ini enak sih. Jauh lebih enak dibandingkan Samsung Tab A9 yang seharga. Karena di sini tuh resolusi lebih tinggi dan warna pun lebih enak dilihat. Infinix emang gak ngasih info seberapa akurat layarnya ini. Cuma buat mata saya enak kok buat dilihat, gak kusem. Buat nonton juga enak tentunya. Apalagi 4 speaker yang cukup menendang di harganya. Layar 11 inchinya tuh smooth dengan refresh rate 90Hz. Sensitivitas untuk penggunaan keseharian tuh baik. Buat dipakai ngetik, YouTubean, baca komik, buka sosmed, dan baca skrip pas syuting, ajib pokoknya. Gak ada komplain sama sekali, kecuali ya ketika dikombinasikan dengan bodinya. Layar dan bodinya ini, sekali lagi ya, kalau dipegang sama satu tangan dan berlama-lama cukup pegel. Ini kerasa ya pas saya syuting pakai tablet ini buat baca skrip tuh ya pegel. Yang ketiga fitur nih. Nah, fitur gak ada yang spesial. Serius, ini yang saya tekankan di awal. Ini berbalut Android 14. Dan Infinix ngasih tahu ya tabletnya tuh cuma dapat security patch 2 tahun. Jadi besar kemungkinan gak akan dikasih update Android. Di bagian setting emang kita dikasih tahu ini pakai XOS 14. Tapi pada kenyataannya ini tuh kayak Android murni banget. Jadi gak ada fitur yang spesial, cuma ada 3 yang dibawa dari XOS. Pertama, game mode, lalu multi-device connection buat ngehubungin dengan perangkat HP Infinix lain, dan ada Volex. Nah ini nih yang bikin saya bingung, katanya kan Volex tuh ditenagai sama ChatGPT, tapi saya rasa bukan seluruhnya sih. Karena ketika saya bandingkan langsung dengan ChatGPT, balasan di Volex tuh masih kaku. Belum lagi saya nanya bahasa Indonesia, jawabnya bahasa Inggris. Jadi sorry to say, Volex buat saya tuh masih gimmick sih. Mending ChatGPT aja, atau mau asisten virtual, ada Google Gemini aja. Lebih oke. Lalu seperti yang saya katakan di awal, itu bisa pakai Office yang kayak di PC, atau mirip-mirip sama WPS PC level yang di Huawei. Emang ini bukan fitur spesial ya, cuman aplikasi biasa. Di tablet-tablet atau HP Android lain pun bisa diinstal, tapi saya bahasnya di sini aja ya. Mungkin ada yang belum tahu. Dan di sini, di Infinix Expert bisa berjalan dengan baik. Yaitu pakai Office NX. Ini tuh gratis. Jadi ada 3 aplikasi ya, terpisah buat presentasi, terus olah data kayak Excel, sampai ngetik Word. Ini serius fiturnya tuh lengkap. Ya emang nggak persis banget kayak Microsoft Office di PC, tapi jauh lebih lengkap dibandingkan aplikasi Office kelas mobile lainnya. Fungsi-fungsi dan rumus tuh lengkap ya buat olah data. Kalian bisa lihat ya. Custom layout dan lainnya tuh oke. Kalian bisa coba deh install sendiri gratis di HP atau tablet Android kalian. Dengan Office NX ini, pengalaman ngetik saya tuh jadi nyaman, walaupun UI-nya tuh terlihat agak kaku dan agak maksa supaya mirip Microsoft Office, tapi seenggaknya bisa dipakai ya dengan baik. Fungsinya tuh berjalan dengan baik. Nah, tadi kan saya bilang fiturnya tuh gak ada yang spesial ya, tapi disinilah tersembunyi suatu kelebihan lain. Kalau kalian tuh baca speknya, ini tuh pakai eMMC. Jagat review pun gak percaya ya, waktu dites si penyimpanannya ini tuh punya kecepatan yang lebih dari eMMC kebanyakan lainnya. Baca dan tulis tuh lebih cepat gitu. Dan secara prakteknya emang bener, performanya tuh di sini gesit.
Iya ada lag, tapi serius nyaman. Kalian gak akan percaya ini pakai RAM 4 GB dan penyimpanan eMMC. Buat berpindah aplikasi, main TikTok, dipakai ngetik, atau sampai split screen, Infinix Expert bisa diajak kompromi. Kalian emang harus terima aja, ini tuh dikasih minim kustomisasi dan minim fitur. Tapi saya suka begini sih, gak banyak fitur dan gimmick. Karena pada realnya saya gak nemu suatu hambatan ketika gak ada fitur sebanyak kayak di XOS biasa. Saya harap Infinix datengin XOS minim fitur gini di HP-HP mereka sih, asik beneran. Dengan fitur minim kayak gini, hal sepele pun cukup terasa ya, kayak sinkronisasi data Google Kontak, Google Photos, dan lainnya tuh smooth. Dipakai game tentu bisa. Saya cobain Genshin Impact settingan low dipaksa 60 FPS bisa tembus nyampe 50-an. Tapi cukup naik turun sih FPS-nya, mungkin ya baru versi software awal. Masih bisa dinikmati, tapi gak wah-wah banget ya buat game berat kayak gini. Saya cukup suka juga dengan manajemen suhunya adem pas main Genshin Impact ya. Main 30 menit, baterai habis 8%. Kalau main PUBG bisa high ultra ya dengan performa yang baik. Bisa tembus 40 FPS, tapi buat saya, layarnya ini buat game kompetitif model PUBG ya agak susah sih. Buat saya loh. Kalau yang lain pasti ada ya yang nyaman. Buat saya tuh karena kurang nyaman di touch samplingnya, standar aja untuk seukuran layar yang besar. Jadi, ketika mau geser pindah sana pindah sini dan perlu kecepatan yang gesit, di PUBG itu ya agak susah gitu. Main PUBG 25 menit baterai habis 4% aja. Overall saya sangat puas dengan performa yang ada. Pengaruh besarnya sih karena UI dan fiturnya mirip stok Android di sini ya, atau Android murni. Kalau mirip dan maksain banget gitu kayak XOS biasa, pasti beda cerita sih. Yang saya suka paling satu sih yaitu ngecasnya lama ya, dengan speednya ya cuma 18 watt aja untuk ngisi baterai 7000 mAh. Jadi butuh waktu 2 jam 40 menit ya buat ngecas 9 ke 99%. Namun ya untungnya baterainya awet banget sih. Dengan konsumsi baterai 26% aja, permainan cukup intens buat sosmedan, sejam main game, ngetik, bisa ngasih screen on time 2 jam 38 menit. Jadi ya kurang lebih pemakaian kasual bisa bertahan baterainya 3 harian lah. Nah untuk kamera sih, saya gak akan bahas banyak ya, tapi saya pengen tekankan itu cukup bagus di harga 1 jutaan. Apalagi perekaman video bisa nyampe 2K depan belakang, asik kan? Kualitas mic-nya bisa kalian nilai lah, yang pasti yang disayangkan kita gak bisa virtual background di Zoom meeting. Ini videonya bisa 2K ya, 30 fps, dan menurut saya lumayan sih untuk harga 1,6 jutaan ya, bisa 2K dan detailnya baik. Juga ini saya direkamnya indoor ya dengan cahaya yang cukup terbatas. Oke, kalian bisa nilai suka atau enggak. Menurut saya sih mantap ya, 1,6 juta. Jadi Infinix Expert ini adalah tablet murah yang mudah untuk direkomendasikan. Kalian butuh tablet murah, layar gede, performa gesit, tapi gak butuh embel-embel fitur bejibun yang banyak gimmick, ini yang terbaik. Kecuali kalau kalian tuh pengen update yang panjang, lebih mungil, dan banyak fitur, ada Samsung Galaxy Tab A9. Yes, tablet itu emang bener-bener berlawanan sih sama Samsung Galaxy Tab A9 ya. Gak ada yang lebih baik, kalian tinggal milih aja ya, sesuai dengan kelebihan dan kekurangan yang saya tadi bahas. Oke, jadi sekian aja untuk review kali ini. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa tulis komen di bawah. Oke, di sini Fadil. Peace out.